Tapi sesungguhnya seorang sosok imam yang besar itu lebih tua dari Imam Hambali, lebih tua dari Imam Syafi'i, lebih tua dari Imam Maliki, Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Yang dikenal orang, oh Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah mazhab terbesar di dunia pada masa kerajaan Turki Utsmani. Karena Turki itu Hanafi. Sekarang kalau di sensus mungkin Hanafi masih tetap mayoritas. Karena India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu Hanafi. India aja 300 juta. Pakistan, Bangladesh, Turki, dan ulama-ulama besar banyak Hanafi. Syekh Yusuf Qardawi itu Hanafi. Tapi di balik sosok Hanafi, dia tetaplah seorang anak yang dilahirkan perempuan. Maka perempuan amalnya jauh dari riya. Karena yang beramal anaknya. Dia menerima balasan amal anak. Makanya menjadi perempuan itu luar biasa. Ada seorang perempuan. Perempuan ini disebutkan dalam Al-Quran tanpa disebutkan suaminya. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada istri Musa. Tidak ada satupun ayat tentang Abi Musa. Yang ada tentang Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Padahal yang mau dihadapi ini hebat sekali. Orang paling kuat di dunia. Yang sampai sekarang peninggalan warisannya menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Fir'aun. Mestinya kalau untuk menghadapi Fir'aun itu kan laki-laki. Yang sama-sama gagah perkasa. Tapi tidak. Justru berhadapan dengan seorang perempuan. Ternyata dari ibu Musa yang tangguh itu. Fa'asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Hati ibu Musa itu kosong. Saat dia menghanyutkan Musa ke dalam tabut kotak kayu, dihanyutkannya ke sungai Nil, hatinya kosong. Tidak ada lagi rasa lain. Bagaimana yang dikandung 9 bulan 10 hari, dibesarkan dengan tetes 10 keringan air mata, dilahirkan dengan meregang nyawa, tiba-tiba harus dilepaskan. Dia mengalami kosong. Tapi kemudian Allah berjanji, inna radduhu ilaiki, nanti dia akan kami kembalikan kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, nanti kami jadikan dia minal mursalin, seorang rasul. Akhirnya dia lepaskan. Bismillah, lepas. Setelah lepas, ternyata yang menunggu di sana juga seorang perempuan yang sudah lama merindukan seorang anak. Dan perempuan itu juga ada dalam Al-Quran. Idh qalatu imra'atu Fir'aun. Ingatlah ketika istri Fir'aun berkata, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Bangunkanlah untukku satu tempat di surga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun. Jadi walaupun beda tempat, kalau dia masih satu frekuensi, insya Allah ketemu. Ibu Musa di sana, istri Fir'aun di sana. Ibu Musa rakyat jelata, orang Yahudi, istri Fir'aun di istana. Tapi kedua-duanya dipertemukan Allah. Karena sama-sama solihah. Akhirnya anak itu dihanyutkan oleh ibu Musa, disambut oleh istri Fir'aun. Dibesarkan oleh istri Fir'aun. Perempuan itu bernama Asiyah, istri Fir'aun. Jadi perempuan-perempuan yang luar biasa itu diceritakan Allah dalam Al-Quran supaya mengambil pelajaran. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam kita mengenal heroik. Sampai hari ini Nabi nomor 1 di kalangan Bani Israel adalah Musa. Mereka tidak mengakui beberapa nabi lain. Tapi Musa adalah yang terhebat.
bagi Bani Israel. Mereka buatkan filmnya The Moses yang membelah lautan, memancar 12 mata air. Tenaganya luar biasa. Satu Musa sama dengan 30 laki-laki yang gagah perkasa menggeser batu besar dari mulut sumur. Tapi sesungguhnya di balik Musa itu ada sosok perempuan. Ibunya Imam Hanafi, Nabi Musa, istri Fir'aun. Lalu kemudian ada seorang perempuan yang bersandar di batang pohon korma. Dia sedang hamil, tidak tahan telinganya mendengar omongan orang, bully, caci maki, sumpah serapah. Jadi kalau kita tidak tahan mendengar, mendingan kita menjauh untuk menenangkan diri. Karena kalau dilawan ini pusing kepala kita. Akhirnya dia pun melahirkan anak. Kata Allah, wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Bersandarlah engkau ke batang pohon kurma, goncangkan pundakmu, nanti buah kurma akan jatuh ke bawah. Itulah salah satu kiasan bahwa perempuan yang lemah pun mesti berusaha. Walaupun dia dalam keadaan lemah memegang anaknya, tetap juga dia menggoncangkan pundaknya biar supaya buah kurma itu jatuh dan dia makan. Dan ternyata makanan yang paling bagus untuk ibu hamil adalah kurma. Dan makanan yang bagus untuk anak yang setelah lahir juga kurma. Dan makanan paling bagus ibu yang baru melahirkan juga kurma. Lalu kemudian perempuan yang melahirkan itu bernama Maryam. Diabadikan dalam satu surat setelah Al-Kahfi, surat Maryam. Melahirkan seorang anak laki-laki, itulah dia Isa alaihissalam. Jadi di kalangan Bani Israel yang paling hebat Musa, juga ibunya diceritakan. Kemudian Isa, ibunya juga. Dan Nabi Muhammad SAW digelar mereka dengan Al-Amin. Al-Amin itu juga diambil dari ibunya. Karena ibunya Aminah. Kalau laki-laki Al-Amin. Jadi yang punya anak perempuan berbahagialah, yang menjadi perempuan juga kehormatan. Karena Islam, Al-Quran banyak bercerita tentang perempuan-perempuan. Lalu kemudian kita selalu disuruh bersolawat-solawat. Ada namanya solawat Barzanji, ada solawat Burdah, ada solawat Diaul Lami, ada solawat Dibai, ada solawat Al-Fatih. Banyak sekali solawat-solawat yang ditulis oleh para ulama. Di antara yang menulis solawat itu ada namanya Imam Al-Jazuli dari Maroko, Afrika Utara. Imam Al-Jazuli ini ulama besar, hebat, terkenal. Lalu kemudian kalau dia ceramah orang ramai dan banyak orang minta doa ke dia. Minta doa Imam Jazuli. Suatu hari dia ceramah sampai di masjid, mau wudhu. Mau wudhu, pergi ke sumur. Airnya dalam, air di bawah. Lalu kemudian dia minta ambilkan timba, mau ngambil air. Datang perempuan, anak perempuan. Kata anak perempuan itu ke air itu, naik wahai air. Naik air itu ke atas. Malu Imam Jazuli. Dia yang ulama besar masih mau pakai timba. Ini anak perempuan. Dia tanya, anak perempuan, apa amalanmu? Kata anak perempuan itu, aku bersolawat. Allahumma sholli, solawat terus. Sehingga Allah memberikan keutamaan, semua makhluk bisa bersimpuh. Termasuk air ini kupanggil. Dan engkau pun datang kemari karena aku meminta kepada Allah.
Maka kata Imam Jazuli, sejak hari ini aku akan menulis sholawat. Itulah sholawat yang dia tulis, yang masyhur di setiap pondok mengamalkan sholawat Dalailul Khairat. Sholawat Dalail Khairat. Itu kronologis sholawat itu juga dari seorang perempuan. Jadi perempuan-perempuan ini banyak menjadi penyebab. Jadi kalau ada orang mengatakan, gara-gara perempuan lah kita masuk neraka. Kebetulan yang dia cari cerita tentang neraka. Kalau dia cari tentang yang soleh-soleh, yang baik-baik, maka sesungguhnya itu dari perempuan. Kenapa sekarang Ustadz cerita tentang perempuan? Karena requestnya dari perempuan. Mudah-mudahan perempuan yang berada di sekitar kita baik-baik. Ibu kita baik, istri kita baik, anak perempuan kita baik, menantu kita baik, tetangga-tetangga perempuan keliling baik. Maka kalau perempuan semua baik, tidak ada pelakor. Dan ibu tidak cemas. Tidak ada yang merisaukan hati. Jadi maka tidak salah kalau dikatakan an-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negeri ini. Rumah ini bisa kokoh karena tiang. Tapi kalau sudah tiangnya rapuh, tumbang. Nauzubillah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan pada lain kesempatan, insyaallah. Berkah selalu. Jazakumullah khairan buat Mas Dimas beserta keluarga, anak-anak perempuannya insyaallah solehah. Anak lakinya juga soleh. Ini rumah ini bersejarah buat saya. 5 tahun yang lalu saya kemarin. Tepat ulang tahun yang kelima. 2017-2022. Nampaknya kemari 5 tahun sekali. Dia seperti pilkada. Allah membalas segala kebaikan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah wa khususan ala sahibi hadzal bait. Barik lahu fi rizqihi wa barik lahu fi auladihi wa barik lahu fi ahlihi wa barik lahu fi kulli ma a'taitahu. Turunkan keselamatan, keberkahan buat kami semua ya Allah. Bil khusus buat sahibul bait. Berikan berkah pada keluarga, anak-anak, harta, semua yang kau titipkan pada kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, segala perbuatan maksiat. Allah maftah qulubana, bukakan segala pintu hati kami untuk menerima kebaikan-kebaikan dan kami mengamalkannya dengan ikhlas karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Auzillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, di bawah naungan arasmu pada saat tak ada tempat berlindung kecuali Engkau saja ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih untuk Mas Dimas beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.